Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail muslim, yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafir, wa yumsil mu'min wa yusbih kafir, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Rasulullah bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, fitanan ka qita'il lail muslim, fitnah akan datang sebagaimana datangnya gelapnya malam. Maksudnya gimana? Jadi kata Nabi, kalau kita mau beramal jangan ditunda-tunda. Badiru itu maknanya cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Aku nanti mah taubatan kalau udah tua. Siapa yang jamin umur kita sampai tua? Aku nanti mah taubatan kalau udah kaya. Kalau udah kaya bakal tidak tobat-tobat. Aku nanti mah tobat kalau udah apa? Kalau udah pensiun. Tidak tahunya sebelum pensiun udah meninggal. Maka kata Nabi, badiru bil a'mal, amal itu jangan ditunda-tunda, bersegera beramal, cepat ya. Kalau mau beribadah jangan ditunda, kalau mau bertobat jangan ditunda-tunda. Amal kebaikan intinya jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari itu, tidak ada yang tahu. Fitanan ka qita'il lail muslim, fitnah akan datang sebagaimana datangnya gelap malam. Maksudnya fitnah sebagaimana gelap malam itu bagaimana? Gelap malam itu ketika datang semuanya terkena. Misalnya waktu sore, waktu maghrib itu matahari tenggelam, jam 6 lah. Maka ketika jam 6 itu datang ya, di tempat kita kota Ketapang nih, maka ada tak satu kampung yang enggak gelap, tetap siang. Tidak ada ya. Kalau sudah waktunya malam, Ketapang masuk wilayah malam, maka semua kota Ketapang akan gelap. Nah, fitnah itu kata Nabi akan datang sebagaimana datangnya malam rata. Fitnah itu akan rata ya. Ka qita'il lail muslim, datangnya rata, semuanya akan terkena. Kalau fitnah itu udah datang, maka semuanya terkena ya. Maka maksudnya jangan, kalau mau beramal jangan ditunda-tunda, kalau mau bertobat jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena yang akan datang itu cobaannya lebih berat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, mazada zaman illa siddah, tidaklah bertambah zaman maka akan semakin berat. Mengamalkan Islam itu semakin berat. Mengamalkan Islam di waktu kita dulu masih kecil dibandingkan sekarang lebih berat sekarang. Zaman dulu tidak ada HP, biarpun listrik ya tidak seterang sekarang, HP tidak ada. Ibadah ya lebih nyaman ya. Mau baca Quran lebih longgar. Kalau sekarang susah. Baru enggak mau buka Quran, ring tidak bunyi HP. Baru enggak mau buka, ring bunyi WhatsApp. Lebih berat lagi. Itu contoh ya. Contoh keadaan. Nah, tahun yang akan datang lebih berat lagi mengamalkan Islam. Karena itu sudah hadis Nabi. Mazada zaman illa siddah. Semakin tahun semakin berat, semakin tahun semakin berat, semakin tahun semakin berat. Kecuali bagi orang yang ditolong oleh Allah. Jadi maksudnya jangan kita nunggu-nunggu atau menunda-nunda dalam beramal, dalam bertobat. Saking beratnya fitnah kata Nabi, yuslihur rajul mu'min wa yumsi kafir. Pagi beriman, sore kafir. Nah itu ketika fitnah itu sudah datang, saking beratnya fitnah, ada orang sore masih Islam, sore kafir. Sore Islam, pagi kafir. Nah, ada dah. Sekarang dah mulai banyak. Kita lihat ya. Mudah-mudahan tidak di tempat kita. Terutama ketika datangnya fitnah yang paling terbesar. Apa fitnah yang paling terbesar terberat umat ini? Kata Nabi, fitnah terbesar bagi umat ini, terberat umat ini adalah fitnah Dajjal.
Karena Dajjal itu datang menguasai semua teknologi dan semua fasilitas di dunia ini. Hujan dikuasai Dajjal, siang dikuasai Dajjal, malam dikuasai Dajjal, beras, gandum. Tidak akan bisa mendapatkan makanan kecuali orang yang beriman kepada Dajjal. Tidak bisa mendapatkan minuman kecuali orang yang beriman kepada Dajjal. Itu berat. Berat lagi. Nah itu fitnah yang paling besar. Kata Dajjal, wahai Fulan, ketika datang kepada seseorang dia berkata, wahai Fulan, kau beriman tak kepadaku? Kalau kau tak beriman kepadaku, maka kau kubakar. Jadi Dajjal itu kata Nabi, dia datang, tangan kanannya air, tangan kirinya api. Apinya Dajjal itu adalah surganya orang beriman. Airnya Dajjal adalah nerakanya. Jadi orang kok tidak beriman kepada Dajjal langsung dibakar. Karena waktu itu makanan tidak ada, minuman tidak ada, gandum tidak ada, semua tidak ada. Dikuasai sama Dajjal. Nah, ini hadis Nabi. Kalau Nabi bercerita itu pasti terjadi. Tapi entah kapan waktunya tidak tahu. Kalau orang tidak beriman, tidak dikasih sama Dajjal makanan, maka kehausan, kelaparan. Itu cobaan waktu itu. Makanya kata Nabi, mazada zaman illa siddah. Tidaklah bertambah zaman kecuali tambah semakin berat. Yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafir. Saking beratnya fitnah di zaman itu, kata Nabi, pagi orang beriman, sorenya kafir, sore beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan ditukar dengan dunia. Ini saking beratnya fitnah pada waktu itu, ya, orang menjual agama biasa demi dapatkan dunia, agamanya dijual. Itu fitnah yang akan terjadi. Ya. Wa an Abi Sur'ata bikasrisin Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qol, Solaitu aku solat wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di kota Madinah. Fasallama, kemudian beliau salam, summa qoma, kemudian beliau berdiri. Setelah salam solat, Nabi langsung berdiri, musri'an, cepat-cepat. Fatahatta riqaban nas, beliau melangkah di pundak-pundak sahabat pada waktu itu. Selesai sholat, setelah salam langsung berdiri Nabi. Ila ba'di hujarin nisa'i, kepada salah satu rumahnya. Fafazi'an nas min sur'atihi, maka manusia terkejut pada waktu itu. Fa kharaja alaihim, maka Nabi setelah selesai menyelesaikan hajatnya keluar dari rumahnya menuju sahabat. Fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi, para sahabat terheran-heran dengan cepatnya Nabi meninggalkan masjid, tergesa-gesanya Nabi meninggalkan masjid. Maka Nabi berkata, zakartu say'an min tibrin indana, aku teringat sesuatu yang belum aku bagikan di rumahku. Fakarihtu ayyah basani, aku khawatir perkara itu akan menghalangiku. Fa amartu bikismatihi, maka aku perintahkan untuk segera dibagi. Jadi ringkasnya, intinya, ketika Nabi tengah sholat, Nabi teringat ada harta yang belum dibagi. Jadi salah satu kewajiban harta, kok Nabi mendapatkan ghanimah ataupun mendapatkan harta ketika perperangan, harta itu harus dibagi. Nah, ada harta yang kelupaan oleh Nabi dibagi, ya, tertinggal sedikit di rumah ketika tengah sholat, teringat oleh Nabi. Nah, ada duit yang belum dibagi. Nah,
kurang lebih seperti itu. Maka ketika selesai solat, langsung Nabi balik ke rumah, langsung dibagi oleh Nabi. Sahabat heran-heran, tidak pernah seperti itu. Biasanya habis solat berzikir dulu, ya. Kemudian berdoa. Itu Nabi langsung pergi ke rumahnya membagikan harta yang masih tersisa. Nah, itu kata para ulama, makna hadis ini diantara maknanya bagaimana sikap Nabi ketika ada satu perkara yang mengganggu konsentrasi ibadah Nabi, maka perkara itu segera dihilangkan oleh Nabi. Nabi itu tidak mau sedikit pun ada perkara yang mengganggu kekhusyuannya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ini menjadi contoh bagi kita. Kita usahakan ketika kita beribadah kepada Allah, ya, ibadah dengan khusyuk. Kita usahakan meninggalkan, melepaskan perkara-perkara yang menyebabkan ibadah kita tidak khusyuk. Yang kedua, kata para ulama, mana hadis ini? Jangan menunda-nunda. Kalau kita ada satu perkara yang hubungannya dengan hamba Allah ataupun hubungannya dengan Allah, itu jangan sampai ditunda-tunda, bersegera apapun bentuknya, termasuk urusan ibadah. Kadang-kadang ketika kita menunda-nunda malah kita tinggalkan. Contohnya solat, ya. Solat ini tunggu lah, masih panas badan, tunggu lah, masih sibuk, ujung-ujungnya tidak dikerjakan. Nah, itu salah satu akibat ketika kita menunda-nunda amal. Maka nasihat Nabi untuk urusan amal segera. Ketika kita ada kelonggaran, kesempatan, segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kecuali memang urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan, lain cerita. Tapi kalau kita dalam keadaan kelonggaran, ada kesempatan untuk mengerjakan, jangan sampai ditunda-tunda. Nanti akibatnya malah ketinggalan. Contoh, tahajud. Biasa kita bangun, ya tak? Bangun jam 3:30 atau bangun jam 3, tapi masih sejuk, tapi masih berat selimut, tunggu lo lah, ya. Meluruskan pinggang lo. Ketika asik meluruskan pinggang, hari pun aja hilang cerita mau tahajud. Hilang. Karena apa sebabnya? Karena ditunda-tunda. Ini salah satu tipu daya setan. Dia bisikan kepada kita untuk menunda-nunda amal. Jadi salah satu tipu daya setan itu membisikkan dalam hati kita supaya kita nunda-nunda. Kenapa? Karena dengan nunda itu akhir ujung-ujungnya pasti meninggalkan. Itu udah ketahuan setan. Kelemahan setiap kita manusia. Siapapun dia. Dia punya kelemahan, kalau sudah menunda-nunda biasanya ditinggalkan. Maka untuk urusan ibadah, ketika kita ada kemampuan, kelonggaran, kesempatan, cepat kerjakan. Kok tidak kita kerjakan? Biasanya ujung-ujungnya ditinggalkan. Jadi meninggalkan satu amalan itu, ya, sebab utamanya biasanya suka ditunda-tunda.